Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa dan siswi kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan kalian tetap semangat dalam belajar. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran tematik, yaitu tema G subtema 2. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar tentang muatan pelajaran IPS KD 3.3. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menjelaskan peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan dan peristiwa heroik setelah kemerdekaan. Pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Letnan Jenderal Kumakichi Harada membentuk BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai pada tanggal 1 Maret 1945. Jadi, BPUPKI dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Kosakai. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyo Diningrat dan wakilnya adalah Raden Panji Suroso. BPUPKI bertugas menyelidiki berbagai kebutuhan untuk membentuk sebuah negara yang merdeka. BPUPKI mengadakan sidang resmi dari tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Sidang ini menghasilkan rumusan dasar negara, yaitu Pancasila. Selanjutnya, pembentukan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah dibubarkannya BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945, dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Tugas utama PPKI yaitu yang pertama, meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Yang ketiga, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara baru, yaitu Indonesia. Untuk menjalankan tugas-tugasnya, PPKI menggelar beberapa sidang, yaitu tanggal 18 Agustus, 19 Agustus, dan 22 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan yaitu menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan memilih serta mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Hasil sidang pada tanggal 19 Agustus 1945 yaitu yang pertama, membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Yang kedua,
membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Borneo. Borneo itu sekarang dikenal dengan Kalimantan, yang dipimpin oleh seorang gubernur. Sementara pada tanggal 22 Agustus 1945, hasil sidangnya adalah yang pertama, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang disingkat KNIP sebagai pembantu presiden sebelum lembaga-lembaga negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945 terbentuk secara resmi. Yang kedua, membentuk 3 badan sebagai wadah perjuangan, yaitu Komite Nasional Indonesia atau KNI, Partai Nasional Indonesia atau PNI, serta Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban umum di bawah koordinasi KNI. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda terhadap Soekarno dan Hatta. Awalnya, peristiwa Rengas Dengklok terjadi setelah para pemuda Indonesia mendengar kabar mengenai kekalahan Jepang terhadap pihak sekutu akibat pengeboman kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Kemudian, golongan muda mendesak Soekarno-Hatta untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan tua menolak dengan alasan proklamasi harus dipersiapkan dengan matang dan diperoleh melalui perjuangan bangsa Indonesia sendiri, bukan dari pemberian negara lain. Keesokan harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 00 waktu Indonesia Barat, Bung Karno memimpin rapat di rumah Laksamana Tadashi Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pun dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Sejak saat itu, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan terbebas dari penjajah. Peristiwa-peristiwa heroik setelah kemerdekaan. Yang pertama, peristiwa Surabaya, tanggal 19 September 1945. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh tindakan orang Belanda yang mengibarkan bendera Belanda di puncak Hotel Yamato. Rakyat Surabaya sangat marah dan meminta orang Belanda menurunkan bendera yang berwarna merah, putih, biru tersebut. Tetapi seruan tersebut diabaikan, sehingga membuat 2 orang pemuda Indonesia menaiki puncak Hotel Yamato dan merobek bagian bendera yang berwarna biru, sehingga menjadi bendera merah putih. Peristiwa tersebut dikenal dengan insiden Hotel Yamato. Selanjutnya ada peristiwa 10 November 1945. Tanggal 30 Oktober 1945, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, terjadi pertempuran di gedung Bank Indonesia yang menewaskan pemimpin tentara sekutu, yaitu Brigadir Jenderal AWS Malabi.
Akhirnya sekutu mengeluarkan ultimatum atau peringatan yang mengharuskan pemimpin dan rakyat Surabaya menyerahkan diri dan senjatanya. Pada saat itu, Gubernur Jawa Timur yang bernama R.M. Suryo dan rakyat Surabaya menolak ultimatum tersebut. Pada tanggal 10 November 1945, meletuslah pertempuran sengit antara tentara sekutu dan rakyat Surabaya. Seorang pemimpin barisan banteng yaitu Bung Tomo berpidato berapi-api untuk membakar semangat rakyat Surabaya. Berikut ini adalah foto Bung Tomo ketika berpidato di depan rakyat Surabaya. Yang ketiga, pertempuran Ambarawa. Terjadi pada tanggal 20 November 1945 sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Pertempuran ini dilatar belakangi oleh tentara sekutu yang melanggar perjanjian keamanan untuk melucuti senjata tentara Jepang. Tanggal 26 November 1945, Letnan Kolonel Isdiman gugur. Sejak saat itu, pimpinan diambil alih oleh Kolonel Sudirman. Berkat taktik jitu Kolonel Sudirman, pasukan TKR dapat memukul mundur pasukan sekutu pada tanggal 15 Desember 1945. Maka dari itu, pada tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Berikut ini adalah foto dari Kolonel Isdiman dan Kolonel Sudirman atau yang kita kenal dengan Jenderal Sudirman. Yang keempat, ada peristiwa Bandung Lautan Api. Pada tanggal 21 November 1945, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum pertama untuk mengosongkan Bandung Utara. Peringatan ini tidak dihiraukan oleh pejuang Indonesia. Akhirnya, terjadi pertempuran di Bandung Utara yang menyebabkan kekalahan rakyat Indonesia. Pasukan Indonesia dan pemerintah mundur ke Bandung Selatan. Pada tanggal 23 Maret 1946, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum kedua untuk mengosongkan Bandung Selatan. Demi keamanan dan keselamatan rakyat, pemerintah Indonesia memerintahkan TRI atau Tentara Republik Indonesia dan pejuang untuk mengosongkan Bandung Selatan. Tetapi sebelum ditinggalkan, Bandung Selatan dibumi hanguskan atau dibakar agar tidak dapat dipakai oleh musuh. Oleh sebab itu, dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Selain melalui kekuatan bersenjata, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan melalui diplomasi atau perundingan. Perundingan antara Indonesia dan Belanda meliputi Perundingan Linggarjati, Perundingan Renville, Perundingan Rumroyen, dan Konferensi Meja Bundar. Alhamdulillah, materinya sudah selesai. Sekarang kalian ada tugas dari nomor 1 sampai nomor 4 dikerjakan di buku tulis tematik, ditulis dengan rapi, kemudian difoto dengan jelas dan tidak berbayang. Kalau sudah selesai bisa langsung dikumpulkan ke Bu Guru ya. Baik, alhamdulillah materinya sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya, semoga kalian bisa memahami materinya dengan baik. Tetap semangat dalam belajar
dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.